Halo semuanya, perkenalkan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap tekanan biotik dan abiotik. Ketika kita melihat kumpulan tanaman di suatu area, baik di hutan, kebun, sawah, atau bahkan pot-pot kecil di halaman rumah kita sering menganggap mereka hanyalah sekumpulan makhluk yang berdiri diam dan tumbuh saja. Tetapi kenyataannya tanaman adalah makhluk sosial yang kehidupannya sangat kompleks. Mereka terhubung satu sama lain melalui ruang, nutrisi, cahaya, bahkan lewat senyawa kimia yang mereka lepaskan ke lingkungan. Tanaman tidak hanya hidup bersebelahan, tetapi berinteraksi, saling memengaruhi, dan saling bereaksi. Ada yang membantu tanaman lain tumbuh lebih baik, ada yang bersaing sengit sampai-sampai nggak mau berbagi cahaya sedikit pun, dan ada pula yang justru melemahkan tanaman lain dengan strategi kimia. Hubungan-hubungan ini menentukan siapa yang tumbuh subur, siapa yang tersingkir, dan bagaimana komunitas tanaman terbentuk. Dalam pertanian modern, pemahaman mengenai interaksi ini menjadi sangat penting karena dengan mengetahui bagian tanaman berhubungan, kita dapat memilih kombinasi tanaman yang tepat, mengurangi kompetisi, meningkatkan pertumbuhan, dan memaksimalkan hasil panen. Nah, untuk memahami betapa rumitnya kehidupan tanaman ini, kita harus mulai melihat bagaimana interaksi mereka berbentuk ketika berbagai spesies hidup bersama dalam satu komunitas. Dalam sebuah komunitas, tanaman tidak pernah berfungsi sebagai individu terisolasi. Mereka hidup dalam jejaring yang saling terhubung. Tanaman yang lebih besar dapat menghalangi cahaya untuk tanaman yang lebih kecil, tetapi secara bersamaan juga menyediakan lingkungan lembab yang mengurangi penguapan. Akar tumbuhan dapat saling bersentuhan, saling berebut air, atau malah menyediakan jalur untuk mikroba yang menguntungkan tanaman lain. Terkadang, interaksi tanaman juga membantu secara tidak langsung. Misalnya, tanaman dengan daun lebat yang menutupi tanah bisa menjaga kesejukan, membuat air lebih lama bertahan. Hal ini membantu tanaman kecil tumbuh di bawahnya. Tetapi dalam kondisi lain, tanaman dapat mempersulit kehidupan satu sama lain melalui kompetisi hebat untuk cahaya dan nutrisi. Interaksi komunitas tanaman bersifat dinamis, berubah dari waktu ke waktu bergantung pada musim, kondisi cuaca, atau perubahan populasi spesies lain. Untuk memahami bagaimana tanaman saling memengaruhi dengan cara-cara yang begitu bervariasi, kita dapat mengelompokkan bentuk interaksi itu ke dalam beberapa kategori utama. Interaksi tanaman dalam komunitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok meliputi mutualisme, kompetisi, parasitisme, alelopati, dan interaksi tanaman dengan mikroorganisme tanah. Yang pertama, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak. Contoh paling umum adalah hubungan antara tanaman dan mikoriza, di mana jamur meningkatkan penyerapan fosfor tanaman dan tanaman menyediakan karbohidrat hasil fotosintesis untuk jamur. Pada tanaman legum, rhizobium membentuk bintil akar dan mengikat nitrogen dari udara. Tanpa bantuan bakteri ini, nitrogen tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman dalam jumlah memadai. Hubungan tanaman dengan polinator juga termasuk mutualisme. Tanaman memberikan nektar, sementara polinator membantu proses penyerbukan agar tanaman dapat membentuk buah dan biji. Yang kedua itu kompetisi. Kompetisi adalah pertarungan senyap antara tanaman untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Tanaman yang lebih cepat tumbuh akan mengambil banyak cahaya dan air. Akar tanaman yang agresif dapat menyerap nutrisi sebelum tanaman lain sempat menggunakannya.
Kadang kompetisi ini ekstrim, tanaman bisa memanjangkan batang secara cepat hanya untuk mencapai sedikit sinar matahari. Yang ketiga, parasitisme. Parasitisme terjadi ketika satu tanaman mengambil keuntungan dengan merugikan tanaman lain. Benalu adalah contoh yang paling jelas. Ia melekat pada batang atau cabang, menyedot nutrisi air dari inang. Tali puteri lebih ekstrim lagi, tidak memiliki klorofil sepenuhnya, bergantung pada tanaman lain untuk memperoleh energi. Dan yang keempat, alelopati. Alelopati adalah fenomena ketika tanaman melepaskan senyawa kimia yang menghambat perkecambahan atau pertumbuhan tanaman lain. Misalnya eukaliptus atau rumput teki yang menghasilkan senyawa alelopatik melalui daun, akar, atau serasahnya. Yang kelima itu interaksi dengan mikroorganisme tanah. Mikroba tanah berperan besar dalam meningkatkan kesehatan tanaman. PGPR membantu melarutkan fosfat, memproduksi hormon pertumbuhan, dan meminimalkan serangan penyakit. Mikoriza memperluas jangkauan akar. Endofit membantu tanaman menghadapi cekaman lingkungan. Selanjutnya, peran tanaman dalam komunitas. Tanaman berfungsi sebagai produsen utama di ekosistem. Mereka mengubah cahaya matahari menjadi energi yang digunakan oleh organisme lain. Tanaman menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan, menyediakan makanan bagi herbivora, dan menjadi fondasi bagi rantai makanan. Akar tanaman mengikat tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Daun dan tajuk tanaman mengatur pola kelembapan, suhu lokal, dan menyediakan habitat untuk organisme kecil. Tanaman bahkan berperan sebagai penyaring udara alami, menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Di dalam setiap ekosistem, tanaman tidak hanya menghadapi interaksi antar sesama tumbuhan, tetapi juga berbagai tekanan yang datang dari lingkungannya. Tekanan ini bisa berasal dari makhluk hidup di sekitarnya maupun dari faktor yang berubah-ubah. Sebelum kita memahami bagaimana tanaman merespon tanaman tersebut, kita perlu melihat bagaimana dua jenis tekanan utama, yaitu cekaman biotik dan cekaman abiotik. Cekaman ini muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan tanaman. Yang pertama adalah cekaman biotik. Cekaman biotik adalah tekanan yang berasal dari hama, patogen, dan gulma. Hama seperti ulat, wereng, kutu, daun, atau penggerek batang dapat merusak jaringan tanaman. Patogen seperti jamur, bakteri, dan virus dapat menyebabkan penyakit yang menyebar cepat. Terus gulma bersaing merebutkan cahaya, ruang air, dan nutrisi. Beberapa gulma bahkan menghasilkan senyawa alelopatik sehingga memperburuk kondisi tanaman utama. Mekanisme serangan biotik. Serangan biotik pada tanaman dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Di antaranya yang pertama itu mekanisme serangan hama. Hama dapat menyerang melalui gigitan, tusukan, penggerakan, atau bahkan penyebaran patogen. Serangga pengunyah memakan daun dan mengurangi fotosintesis serangga penghisap seperti kutu daun, menembus jaringan tanaman, dan menyedot cairan sel, menyebabkan daun kuning dan terdistorsi. Hama penggerek batang merusak jaringan transportasi internal tanaman sehingga aliran nutrisi dan air terputus. Serangga akar mengganggu penyerapan unsur hara, bahkan ada hama yang membawa virus sehingga penyakit menyebar lebih cepat. Yang kedua itu mekanisme serangan patogen. Jamur menginfeksi tanaman melalui stomata atau luka dan menyebar melalui hipa. Bakteri mengeluarkan enzim perusak yang melunakkan jaringan. Virus mengambil alih sel tanaman untuk berkembang biak, menyebabkan daun mosaik, kerdil, atau perubahan bentuk. Yang ketiga itu persaingan gulma. Gulma memiliki sistem akar lebih kuat, pertumbuhan lebih cepat, dan sering mengalahkan tanaman utama dalam memperebutkan air dan nutrisi. Beberapa gulma juga menghasilkan senyawa beracun yang menghambat pertumbuhan tanaman lain. Baik, selanjutnya respon tanaman terhadap cekaman biotik. Tanaman memiliki sistem pertahanan internal yang kompleks. Salah satunya adalah penguatan dinding sel ketika ada ancaman. Tanaman mempertebal dinding sel agar patogen lebih sulit masuk. Selain itu, tanaman mengaktifkan
hormon pertahanan seperti asam jasmonat dan etilen yang memicu berbagai respon imun. Tanaman juga menghasilkan phytoalexin, senyawa antimikroba yang menghambat pertumbuhan patogen. Pada kondisi tertentu, tanaman menerapkan reaksi hipersensitif, yaitu mematikan sel-sel yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, cekaman abiotik. Cekaman abiotik mencakup kekeringan, suhu ekstrim, salinitas, banjir, angin kencang, hingga kekurangan hara. Faktor-faktor ini dapat menghambat fotosintesis, merusak sel tanaman, dan menurunkan produktivitas secara signifikan. Kekeringan menyebabkan stomata menutup sehingga tanaman kesulitan fotosintesis. Suhu tinggi merusak enzim, sementara suhu rendah dapat membentuk kristal es dalam jaringan. Selanjutnya, jenis cekaman abiotik. Jenis cekaman abiotik meliputi yang pertama itu kekeringan, kekurangan air menyebabkan tekanan tugor menurun, daun layu dan tanaman kesulitan fotosintesis. Pada kondisi parah, sel mengalami dehidrasi dan mati. Yang kedua itu salinitas. Salinitas tinggi menghambat penyerapan air dan menyebabkan akumulasi ion Na+ dan Cl- yang dapat merusak sel. Yang ketiga itu suhu ekstrim. Suhu tinggi merusak membran sel, sementara suhu rendah menyebabkan kristalisasi air dalam jaringan. Kedua kondisi ini menghambat metabolisme. Yang keempat itu kekurangan hara. Defisiensi nitrogen, fosfor atau kalium menyebabkan pertumbuhan lambat, klorosis, dan perubahan struktur daun. Untuk bertahan dari cekaman lingkungan yang berat, tanaman melakukan serangkaian respon fisiologis. Tanaman mengatur stomata untuk mengurangi kehilangan air. Mereka memproduksi osmolit dan prolin untuk menjaga keseimbangan cairan. Tanaman juga meningkatkan produksi antioksidan untuk melawan radikal bebas yang muncul saat stres. Pada suhu ekstrim, tanaman mengaktifkan gen yang menghasilkan heat shock protein, yaitu protein pelindung yang menjaga struktur sel tetap stabil. Baik, selanjutnya adaptasi morfologi dan fisiologi. Adaptasi tanaman terhadap cekaman abiotik terbagi menjadi dua, yaitu adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi. Adaptasi morfologi tanaman mengecilkan ukuran daun untuk mengurangi penguapan. Daun menebal, kutikula mengeras, dan permukaan daun dapat berubah warna agar memantulkan cahaya. Akar tumbuh lebih dalam atau melebar untuk mencari air. Pada tanah asin, tanaman membentuk struktur khusus untuk menyimpan atau membuang garam. Yang kedua, adaptasi fisiologi tanaman mengatur buka tutup stomata untuk mengontrol kehilangan air. Mereka memproduksi antioksidan untuk melindungi sel. Osmolit membantu menjaga tekanan osmotik dalam sel. Heat shock protein pada suhu ekstrim dan metabolisme tanaman diatur ulang agar tetap efisien. Dengan memahami berbagai bentuk interaksi tanaman, mulai dari hubungan saling menguntungkan, persaingan, hingga mekanisme serangan biotik dan tekanan abiotik, kita bisa melihat bahwa tanaman bukan sekadar makhluk hidup yang diam. Mereka merespon, beradaptasi, melindungi diri, bahkan membentuk strategi bertahan yang jauh lebih kompleks dari apa yang terlihat di permukaan. Semua proses ini bekerja sama-sama, membentuk sebuah jaringan kehidupan yang mengatur keseimbangan ekosistem. Mulai dari cara tanaman bekerja sama dengan mikroorganisme, bagaimana mereka bersaing, memperebutkan cahaya atau nutrisi, hingga bagaimana mereka menghadapi tekanan lingkungan seperti kekeringan atau salinitas, semua menunjukkan bahwa tanaman memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri. Adaptasi morfologi dan fisiologi yang mereka lakukan adalah bukti bahwa setiap perubahan lingkungan dapat memicu reaksi yang cerdas dan terarah. Memahami seluruh dinamika ini tidak hanya memberi kita wawasan mengenai bagaimana suatu komunitas tumbuhan berkembang, tetapi juga membantu kita dalam menerapkan teknologi budidaya yang lebih efektif, mengelola lahan dengan bijak, serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Pada akhirnya, semua pengetahuan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tanaman adalah fondasi bagi banyak aspek kehidupan di bumi. Dan memperhatikan kebutuhan serta interaksi mereka adalah langkah penting menuju ekosistem yang lebih sehat dan produktif.